PMK nomor 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. PMK nomor 72 tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2023 dikeluarkan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam pengaturan penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud. Aturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya dan bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan di Indonesia. Tujuan PMK nomor 72 tahun 2023 menyederhanakan hukum perpajakan terkait penyusutan dan amortisasi, memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, mengurangi kerumitan dalam memahami peraturan perpajakan. Penyusutan harta berwujud. Ketentuan umum. Yang pertama, penyusutan berlaku untuk harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, metode penyusutan yang diperbolehkan. Metode garis lurus, biaya disusutkan secara merata selama masa manfaat. Metode saldo menurun, penyusutan lebih besar di awal masa manfaat. Masa manfaat. Kelompok harta, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun, bangunan permanen 20 tahun, bangunan tidak permanen 10 tahun. Berikut adalah contoh penyusutan. Contoh metode garis lurus. Sebuah mesin dibeli dengan harga 100 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun. Penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dibagi masa manfaat. 100 juta dibagi 4 tahun sama dengan 25 juta rupiah. Contoh metode saldo menurun. Sebuah kendaraan dibeli seharga 200 juta rupiah dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutan 25%. Tahun pertama penyusutan sama dengan harga perolehan dikali tarif. 200 juta rupiah dikali 25% sama dengan 50 juta rupiah. Nilai sisa buku setelah tahun pertama sama dengan harga perolehan dikurang penyusutan tahun pertama. 200 juta dikurang 50 juta sama dengan 150 juta. Saat mulainya penyusutan, pertama dimulai pada bulan pengeluaran untuk memperoleh harta. Yang kedua, jika harta dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai setelah selesai pengerjaan. Yang ketiga, untuk harta yang belum menghasilkan, penyusutan dimulai saat berproduksi setelah pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Biaya perbaikan. Biaya perbaikan dengan masa manfaat lebih 1 tahun dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan. Pertama, masa manfaat. Sisa masa manfaat fiskal harta. Sesuai sisa manfaat fiskal harta tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan. Kedua, mulai penyusutan. Bulan dilakukan pengeluaran untuk perbaikan. Bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan. Berikut adalah contoh perhitungan biaya perbaikan. Amortisasi harta tak berwujud. Amortisasi berlaku untuk harta tak berwujud yang digunakan lebih dari 1 tahun, seperti hak paten dan merek dagang. Jenis harta tak berwujud, hak paten dengan masa manfaat sesuai ketentuan, merek dagang memiliki masa manfaat sesuai ketentuan. Contoh amortisasi hak paten.
Harga perolehan 50 juta, masa manfaat 10 tahun, amortisasi tahunan, sama dengan harga perolehan dibagi masa manfaat 50 juta dibagi 10 tahun sama dengan 5 juta ribu rupiah. Nilai buku setelah tahun pertama sama dengan harga perolehan dikurangi amortisasi 50 juta dikurang 5 juta sama dengan 45 juta ribu rupiah. Contoh amortisasi merek dagang. Harga perolehan 30 juta ribu rupiah, masa manfaat 5 tahun, amortisasi tahunan sama dengan harga perolehan dibagi masa manfaat 30 juta dibagi 5 tahun sama dengan 6 juta ribu rupiah. Nilai buku setelah tahun pertama, nilai buku, harga perolehan dikurangi amortisasi sama dengan 30 juta dikurangi 6 juta sama dengan 24 juta ribu rupiah. Pengaruh penyusutan dan amortisasi terhadap pajak. Yang pertama, penyusutan dan amortisasi mengurangi penghasilan kena pajak. Yang kedua, memastikan bahwa nilai aset tercatat dengan benar di pembukuan. Kesimpulan. Pertama, artikel ini menyoroti hal-hal yang paling signifikan yang tercakup dalam PMK nomor 72. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi aset tertentu dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Yang ketiga, penyusutan atau amortisasi aset yang dimiliki dan digunakan dalam industri tertentu. Yang keempat, penyusutan biaya perbaikan. Yang kelima, penggantian aset dari klaim asuransi. Dan yang terakhir, biaya perolehan perangkat lunak.